Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kiki Luki Nopalia MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 4 hal penting yang menjadi dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun atau among, di mana guru sebagai fasilitator. Kedua, pendidikan sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang merdeka. Dan yang keempat, pendidikan yang menghamba kepada murid. 3 hal penting yang harus dilakukan selaras dan seimbang, yaitu olah hati yang membentuk sikap, olah pikir yang membentuk kognitif atau pengetahuan, dan olahraga yang membentuk psikomotorik atau keterampilan, sehingga terbentuklah suatu cipta rasa dan karsa yang akan membentuk budi pekerti murid. Penerapan guru sebagai among atau sebagai fasilitator yang akan menuntun murid dapat dilakukan dengan mulai mengembangkan budaya positif, di mana budaya positif itu sendiri dapat ditumbuhkan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang dimulai dari diri saya sendiri sebagai seorang guru penggerak. Pada fase ini, saya juga mencoba menerapkan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, di mana guru dapat memberikan contoh dan keteladanan pada muridnya dengan melakukan misalnya pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa sopan, dan santun, yang dapat dimulai dari hal yang sederhana, misalnya menyambut murid sebelum masuk di pintu gerbang sekolah, membiasakan salam pada saat bertemu guru dan saat pulang sekolah, mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Upaya yang saya lakukan di kelas adalah dengan menerapkan pembiasaan pembelajaran project based learning dengan pendekatan kontekstual. Tugas proyek merupakan upaya dalam menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada aksi nyata ini, saya menerapkannya pada materi zat dan perubahan, di mana murid memanfaatkan media digital yaitu Canva. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis sifat fisika dan kimia dari komponen yang disusun dalam makanan dan minuman berupa kandungan zat gizi maupun kandungan zat adiktif. Yang kedua, siswa dapat membuat produk olahan makanan atau minuman sehat yang berasal dari potensi dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, membuat strategi dalam pemasaran dan penjualan produk. Hal ini bertujuan juga untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Di kelas, saya senantiasa untuk melakukan pembiasaan untuk membaca doa di setiap awal dan akhir pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi, stimulus, dan apersepsi dalam pembelajaran sehingga murid menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian memberikan apresiasi walaupun sederhana. Misalnya, wah bagus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Nopri. SMK bisa. SMK 1 Rejang Lebong. Bisa hebat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tadi sarapan di rumahnya? Wah, bagus. Jadi hampir rata-rata semua sarapan ya, Nak ya. Memang bagus. Supaya bisa berenergi, kita harus memulainya dengan sarapan terlebih dahulu supaya nanti belajarnya bisa dengan baik dan bisa menangkap pelajaran juga dengan baik. Riris ya.
Riris tadi sarapan apa nak di rumah nak? Sarapan bubur ayam, Bu. Wah bagus sekali sarapan bubur ayam. Riris tahu nggak apa kandungan yang ada dalam bubur ayam? Kira-kira zat gizinya apa? Masih kurang tahu, Bu. Masih kurang tahu. Oke, nanti kita belajar biar tahu apa sih hubungannya sarapan pagi, kandungan zat gizi dengan pembelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang aspek zat dan perubahannya. Baik anak-anak, selain materi yang Ibu berikan tadi, kalian bisa juga mencari di sumber lain ya, baik di buku di perpustakaan atau nanti menggunakan internet, menggunakan HP-nya masing-masing, bisa dicari di Google yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk menganalisis bahan makanan ya, baik dari segi ketahanannya, kemudian apa kandungan gizi dalam makanannya, dan juga nanti hasil olahan apa yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan baku makanan atau minuman berdasarkan petunjuk di LKPD yang Ibu berikan kepada kalian. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ya, silakan bekerja dan berdiskusi dalam kelompoknya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua diskusinya belum? Sudah. Bagus ya. Baik, silakan nanti kita presentasikan ke depan satu persatu hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kami, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami akan membuat banana dessert. Alasan kami membuat banana dessert karena ingin memanfaatkan pisang di kebun. Karena pisang di kebun mudah membusuk sehingga kita memanfaatkan pisang sebagai makanan kekinian dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Baik, di akhir pembelajaran. Pada fase application, siswa bersama kelompoknya mengerjakan tugas proyek mengolah bahan makanan menjadi produk yang layak untuk dijual. Siswa melaporkan hasil kerjanya, mulai dari membuat video pengolahan makanan, kemudian membuat desain logo dan merek produk, menentukan harga jual dari harga modal untuk memperoleh keuntungan, serta membuat promosi produk berupa poster atau video. Hari ini Ibu mau menanyakan tugas proyek yang kalian kerjakan 2 minggu yang lalu kan tugasnya? Sudah selesai semua? Nanti silakan satu persatu kelompoknya untuk ke depan mempresentasikan bagaimana proses produksinya, kemudian deskripsi produknya seperti apa. Banana dessert terbuat dari pisang yang sudah agak kematangan, lalu kita buat menjadi roti, diberi topping. Banana dessert kita jual dengan harga 10 cup per cup. Modal kita membuat banana dessert sebesar 8 cup per cup. Jadi untung kita per cup adalah 2 cup. Ini contoh produk dari kelompok kami. Ini adalah logo dari kelompok kami yang kami desain sendiri. Ini produk minuman dari kelompok kami. Di sini kami membuat produk yang bernama Uco. Uco atau ubi coklat yang akan dijelaskan oleh Adrian. Contoh dari logonya adalah seperti ini. Dan ini adalah contoh poster dari Dan ini adalah contoh makanan produk yang kami buat. Baik anak-anak, bagus sekali ya hasil tugas proyeknya, ternyata semuanya dikerjakan dengan baik. Walaupun mungkin ada beberapa yang terkendala, ada hambatan di masing-masing kelompok, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan semua dengan baik berkat kerjasama kelompoknya yang baik. Kita beri aplaus.
Aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1 bertujuan agar murid mampu menerapkan konsep sains dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan fenomena alam dan sosial di sekitarnya secara ilmiah. Selain itu, diharapkan nantinya murid memiliki kecakapan hidup abad 21 untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari serta beragam sesuai dengan kondisi dan potensi diri maupun lingkungan di sekitar siswa. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi pada konsep kurikulum merdeka. Pada akhirnya, aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.1 adalah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.